Halo ladies and gentlemen, jumpa lagi bersama Bolkiah Film Channel. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan bahas film perzombian, yang berjudul Zombie Masker, 2013. Sebelum ngebahas silahkan, siapkan kopi rokok juga cemilan. Dan bila perlu klik tombol subscribe biar bisa dapat menu berbeda-beda setiap harinya. Film dimulai dengan berlatar di kota kecil Rosnov, tepatnya di Rumania. Dan di sana ada seorang buruh pabrik, sebut saja Maya, karena hari sudah petang ia pun pulang ke rumah. Lalu scene memperlihatkan seorang pria sedang asik teleponan, sebut saja Mac. Di rumah, Maya tinggal bersama ayahnya, yang sudah tua renta dan sakit-sakitan. Karena ayahnya yang tak bisa lagi makan McD, Maya cuma membuat bubur benyek campur telur. Tiba-tiba, Maya mendengar sebuah dentuman, ia pun keluar memeriksa. Dan, setetes cairan aneh tapi bukan hujan, mengenai tangannya. Seketika tangan Maya koreng dan membuatnya kesakitan. Maya berubah drastis jadi sosok yang mengerikan. Kembali pada Max, yang berhenti karena sesuatu. Betapa terkejutnya Max saat dihadang oleh sekumpulan manusia, yang haus darah serta haus daging, ialah zombie. Max pun tewas, setelah diserang Maya yang sudah jadi zombie. Dan film baru bermula. Satu kompi tentara yang bersenjata lengkap, bersiap memerangi para zombie. Dengan memasang kawat duri sebagai pertahanan, tentara Dardur menembak para zombie. Tanpa disadari, dua zombie menyerang dari belakang, sang tentara auto tewas. Kemudian scene berpindah pada seorang tentara berpangkat jenderal, bernama Carter. Ia mengajukan diri pada Menteri Pertahanan Amerika, untuk menjalankan sebuah misi. Misi tersebut, akan dijalankan oleh anak buah Carter, yang diketuai oleh napi, bernama Jack. Lalu ada si suhu pengebom, bernama John. John lah yang bertanggung jawab, atas peledakan Istana Kongres Johannesburg di Afrika Selatan, yang menewaskan sekitar 50 juta jiwa. Selanjutnya, ada si sniper jarak jauh bernama Dragan. Dan yang terakhir, seorang wanita Amerika berdarah Jepang, yang ahli silat bernama Eden. Carter berkata, $2 juta untuk satu orang, sebagai imbalan kalau misi rahasia ini berhasil. Singkat cerita, di pangkalan militer Rosnov, Rumania, di sana sudah standby John, Dragan, dan juga Eden. Sementara menunggu, John dan Dragan saling unjuk gigi, untuk coba merayu Eden. Eden yang seorang pendiam tapi berbahaya. Hampir saja, pisau milik Eden menembus isi celana si John. Lalu datanglah sang ketua, bersama Jenderal Carter. Sang jenderal memberi mereka arahan, melalui jalan pintas untuk bisa masuk ke PLTN, atau pembangkit nuklir. Uang 1 juta langsung dibayar, dan sisanya jika misi selesai. Dan terkhusus untuk Jack, Carter akan membebaskannya kalau misi tersebut berhasil. Tanpa berlama-lama, keempat orang tersebut langsung menuju lokasi. Suasana kota yang sepi akan mempermudah mereka untuk menjalankan misi ini. Jack menjelaskan pada bawahannya, misi mereka adalah memasang bom di pembangkit nuklir dan meledakkannya. Saat di perjalanan, tiba-tiba Jack terbayang dengan sebuah jasad tentara, bersama dengan seorang wanita tunawisma. Mereka pun sampai di lokasi, dan karena gerbang tergembok, Jack menyuruh John untuk membukanya. Saat John memasang bom, namun ia melihat sebuah jasad karyawan yang memegang kartu akses masuk. Daripada mubazir bom, mending dengan cara simpel membuka gerbang. Kembali ke markas, pihak militer dihubungi oleh Presiden Amerika. Sang presiden meminta Carter untuk tak mengulangi kesalahan yang sama, seperti di Korea dan Vietnam. Singkat waktu, Jack dan kawan-kawan sudah masuk ke PLTN. Jack kemudian menyuruh Dragan mengawasi dari atas.
John bertugas untuk memasang bom. Sementara Jack dan Eden akan berkeliling memeriksa sekitar. Betapa terkejutnya si John saat mengetahui bom tersebut sudah dirakit pada mobil. Dengan keadaan bom yang sudah dilas. Belum jauh berjalan, si ketua dipanggil oleh John. Jack bertanya, apa tak bisa diatasi? Meskipun si John ahli tentang bom, memindahkan bom yang sudah aktif akan sangat sulit. Dan Jack baru menyadari bahwa ini adalah misi bunuh diri yang dirancang oleh Carter. Exactly, sir. Look. Di sisi lain para zombie mulai berdatangan. Karena banyaknya zombie, membuat Dragan kesulitan menembak. Sementara, Jack dan yang lain berlarian dikejar zombie. Karena senjata yang terbatas, tong kosong pun jadi. Sialnya si Jack, ternyata senapan miliknya tak ada pelor, dan hampir saja si Jack mati diserang zombie. Eden yang seorang petarung jarak dekat, dengan mudah menebas zombie. Tanpa disadari, seekor zombie berada tepat di belakang Dragan. Si Dragan digigit dan jelas positif terkontaminasi. Si John yang masih dikejar-kejar, kemudian si John memiliki ide untuk membunuh dua zombie tersebut. Dengan memasang senar yang terhubung ke peledak. Rencana berhasil, kedua zombie itu tercerai-berai. Kembali pada John, dan rekannya pun sudah kumpul. Namun sayangnya si Dragan sudah terkontaminasi, ia meminta mereka untuk mengakhiri hidupnya. Dan sebagai teman teladan, si John pun bersedia untuk mengeksekusi Dragan. Setelah tewasnya Dragan, lalu John berniat membalas perbuatan Carter. Perjalanan pun mereka lanjutkan, guna mencari kendaraan. Belum jauh berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah mobil Volkswagen. Tanpa buang-buang waktu, mereka langsung bergegas menuju pangkalan militer. Perjalanan tersebut kembali dihadang oleh sekumpulan zombie-zombie yang kelaparan. Karena jumlah zombie yang sedikit, hal itu cukup mudah diatasi Jack dan kawan-kawan. Lagi dan lagi, mereka dihadang oleh zombie, tapi kali ini mereka memilih bersembunyi. Di kantor polisi yang sudah terbengkalai. Mereka pun mulai berpencar, guna menyisir setiap ruangan. Si John kemudian mendapati seorang polisi yang sudah jadi zombie. John lalu mencekik dan membanting, hingga zombie tersebut tak berdaya dibuatnya. Eden pun berhasil menghabisi satu zombie. Sementara Jack, ia mendapati satu zombie yang coba mengambil sesuatu. Si Jack pun menembak mati zombie tersebut. Lalu Jack menemukan seorang wanita yang dikurung, dan zombie tadi coba memangsa wanita tersebut. Si wanita bernama Samantha, ia meminta dibukakan pintu. Si Samantha ini ditahan karena kasus perkelahian. Merasa heran apa yang terjadi di luar, ia lantas bertanya pada Jack. Jack tak menghiraukan pertanyaan Samantha. Ternyata di luar, para zombie-zombie kelaparan sudah mengepung mereka. John yang sudah kesal pada Carter, ia lalu menembak kamera yang mengawasi mereka. Sesampainya di atap gedung, mereka berempat membagi dua kelompok. John bersama Eden, dan Jack bersama Samantha. Lantaran, si Samantha tak bisa menembak, Jack pun memberikan tutorial menembak yang baik dan benar. Mereka mulai mengheadshot zombie-zombie itu satu persatu. Tetapi perhatian si Jack tertuju pada tangan Samantha yang terdapat bekas gigitan. Namun, Samantha kembali bertanya tentang apa yang terjadi. Tujuannya adalah meledakkan tempat ini dengan bom atom atas perintah negara untuk menghentikan penyebaran virus. Samantha lalu menyangkal, ia mengatakan ini bukan virus melainkan racun sitotoksik. Diceritakan bahwa ayah Samantha bernama Dr. Herbert Newman. Penelitian Dr. Newman yang didanai oleh militer. Namun penelitian tersebut gagal. Racun sitotoksik dapat mengubah objek menjadi mayat hidup. Tetapi pihak militer senang, karena racun tersebut bisa dijadikan senjata.
Si Carter pun menyuruh untuk menyuntikkan racun tersebut pada seorang pria. Dengan cepat, racun menyebar ke seluruh pembuluh darah, hingga bola mata si pria berubah jadi mengerikan. Di malam harinya, Dr. Neman menyuruh Samantha untuk pulang ke rumah ibunya di Amerika. Samantha menolak, karena takut terjadi hal buruk pada ayahnya. Setelah diyakinkan ayahnya, Samantha pun mau pergi. Saat semua tentara tidur, Dr. Neman terlihat masuk ke ruangan. Di ruangan tersebut, juga dikurung seekor zombie. Si dokter lalu menarik tangan zombie itu, lalu ia menyuntikkan vaksin kepada si zombie. Tetapi perbuatan si dokter kepergok oleh salah satu anak buah Carter. Si dokter pun ditembak, tapi dokter sempat menembak tabung oksigen hingga terjadi ledakan. Begitulah ceritanya. Kembali pada Jack dan kawan-kawan. Si John memiliki sebuah ide untuk kabur. Dengan melempar sebuah kepala zombie yang terpasang bom, ternyata dapat mengalihkan perhatian para zombie-zombie tersebut. Mereka pun berhasil kabur. Perjalanan mereka terhenti di pembatas. Namun itu bukanlah sebuah masalah. Dengan perlahan tapi pasti, si John memasang peledak. Tanpa diduga, pasukan zombie-zombie beringas berlarian ke arah mereka. Dan hal ini tentu menyulitkan mereka, lantaran jumlah zombie tersebut terus bertambah. Akibat ledakan tersebut, hingga membuat si Jack tak sadarkan diri. John kembali terbayang, dengan sosok 3 orang tentara, yang hendak memperkaos si wanita. Tanpa diduga, si Jack ini ngebantai ketiga rekannya tersebut. Ternyata, hal itulah yang membuat si Jack dipenjara. Setelah Jack tersadar, dan penghalang sudah terbuka, mereka pun berhasil kabur. Melihat sebuah pom mini, adalah kesempatan emas, untuk isi Pertamax full tank tanpa bayar. Di saat, BBM lagi gencar-gencarnya. Tetapi rombongan zombie sudah pada nongol. Tiba-tiba muncul sebuah van, lalu turunlah seorang pria. Di dalam gudang, si John merasa tak sudi saat pria tersebut menginterogasi dirinya. Berbeda dengan John, dengan tenang Jack memperkenalkan diri. Si pria tersebut bernama Doug dan anaknya bernama Claire. Jack kemudian menjelaskan, tujuan mereka adalah meledakkan bom atom di tempat ini. Mendengar kata bom atom, Doug hanya bisa terdiam. Kemudian scene memperlihatkan flashback, Doug bersama putrinya menuju kota Rosnov, untuk singgah ke rumah kerabatnya. Terlihat mereka berdua begitu ceria, hingga mereka menemukan seseorang tergeletak di jalan. Saat dihampiri, ternyata itu adalah zombie, dan hampir saja si Doug dimakan. Si Doug pun mengeluarkan jurus melesat kabur, masuk ke dalam mobil. Zombie tersebut masih coba menggigit si Doug. Dengan sekali headshot, zombie pun tumbang. Kembali di gudang, tanpa diduga seekor zombie menggigit si Claire dari belakang. Eden dengan sigap melibas zombie tersebut sampai sekarat. Sementara itu, si Claire pun memilih mati muda daripada jadi zombie. Lantas si John berinisiatif untuk mengalihkan perhatian para zombie. Agar Jack dan yang lain bisa kabur dari tempat ini, si Eden pun memilih untuk ikut membantu John. Sementara yang lain, berhasil keluar gudang dan masuk ke dalam van. Layaknya Kapten Amerika, si John menantang para zombie untuk adu skill. Namun naas, si John akhirnya jadi makanan para zombie, tapi si John sempat melempar korek api tepat mengenai selang bensin. Kembali ke markas, Carter kaget mengetahui si Jack dan yang lain sudah sampai ke pangkalan. Jack bersama Doug dan Samantha pun menyelinap masuk, dan di dalam ternyata Carter sudah standby, dengan menahan anaknya Jack bernama Catherine. Si Carter pun meminta Samantha, sebagai barteran anaknya Jack. Samantha pun menyetujuinya hal tersebut, ia ikut Carter dan Catherine pun dilepaskan.
dan tiba-tiba muncul sosok monster zombie. Menggunakan kesempatan tersebut, Samantha coba melepaskan diri. Sedangkan Jack, ia menyembunyikan Catherine dalam gudang, dan Jack bersama Doug akan menghabisi dua tentara yang tersisa. Duel antara tentara melawan masyarakat pun dimulai. Dan sang jenderal pun dihadapkan dengan ajalnya, dengan satu tangan si monster menghabisi sang jenderal. Si Doug pun berhasil menumbangkan satu tentara. Terlihat Samantha dikejar oleh monster zombie, lalu si monster pun berhadapan dengan Jack. Karena Jack bukan lawan yang sebanding, ia dibuat tak berdaya oleh si monster. Lalu muncullah si Eden, yang ternyata selamat dari ledakan tadi. Sementara itu, si Doug sudah bersiap dengan bazooka yang ia temui. Akhirnya, si monster pun jadi abu. Sementara itu, timer bom menunjukkan waktu kurang dari 5 menit. Samantha agak kecewa karena tak memiliki bukti untuk mengungkap kejahatan di sini. Doug yang memiliki rekaman saat dirinya diserang zombie itu sudah cukup sebagai bukti. Dan akhirnya, bom atom Hiroshima pun meledak meluluh lantakkan kota. Misi selesai dan film pun selesai. Film ini menceritakan tentang senjata bakteriologis yang digunakan oleh AS untuk menciptakan pasukan mengerikan. Namun kesalahan terjadi. Racun tersebut menginfeksi warga kota hingga berubah jadi zombie. Tentara bayaran pun dikerahkan untuk meledakkan tempat tersebut menggunakan bom atom. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sekian dan thanks for watching.